Tahan dulu Pak. Mau kemana Mas? Saya kan lumayan kaget juga gitu kan. Oh ini apa jelas? 34. Pengalaman yang lumayan paling menarik di event tahun ini. Halo ngabut. Hewan kambing sejumlah 3. Siap. Nggih. Hewan saged dipendet dinten Setu napa Ahad. Nggih. Oh ya. Lah mengke dinten Jumat ngenjang niku wonten sosialisasi kali briefing. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Jadi program Tebar Kurban MPD Peduli ini merupakan di antara program sosial dakwah yang ada di MPD Peduli, di mana kita berdiri sebagai wakil ya atau perantara di antara sahibul kurban dan penerima kurban. Data plottingnya sudah 95%. Tinggal ini kan hari ini kan masih ada yang masuk hewan kambingnya sampai jam 12 malam. Jadi kalau ada yang masuk ya kita susuli lokasi yang baru seperti itu. Lalu yang lain mungkin diajarkan kepada Pak RT, pada Pak Dugo, Pak RW, atau Pak Tamir. Karena di tempat-tempat tertentu penting seperti yang sekiranya ya tidak terlalu banyak, namun benar-benar itu prioritas yang layak untuk disalurkan. Alhamdulillah kita dibantu oleh para relawan MPD Peduli yang tersebar di wilayah Jogja, Jawa Tengah, Magelang, Purworejo hingga Wonosobo. Melalui relawan itu kita menitipkan untuk menyalurkan hewan kurban. Untuk plakatnya nanti pakai A3 atau A4? Plakatnya A3. A3 Ivory. Satu aja. Harapan untuk korban MPD Peduli di tahun ini apa? Bismillah, untuk kurban MPD Peduli ini bisa menebarkan ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan daging kurban. Ya, alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2024 atau 1445 Hijriah, MPD Peduli diberikan amanah oleh para sahibul kurban untuk menyalurkan sejumlah 149 hewan kambing atau domba dan 5 ekor sapi. Yang itu semua kita salurkan ke berbagai wilayah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di antara salah satu target kami ya dalam menyalurkan hewan kurban adalah wilayah-wilayah yang memang sangat minim pelaksanaan kurban di setiap tahunnya, ataupun memang wilayah atau masjid yang memang sangat membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah wilayah-wilayah yang rawan akan pendangkalan akidah. Assalamualaikum Mas Faris. Relawan yang kita amanahkan atau kita minta bantuan ya untuk menyalurkan adalah relawan-relawan yang benar-benar mereka asli orang sana. Jadi mereka yang sangat memahami wilayah-wilayah di tempatnya masing-masing yang sangat membutuhkan. Sesuai dengan diinfokan untuk pengambilan hewan kurban, Mas. Tempat kami itu mayoritas petani, Mas, bukan pegawai. Jadi kalau korban seperti ini kita tidak bisa memprediksi jumlah hewan kurbannya berapa. Kemarin data terakhir baru sedikit dari perbandingan dari jumlah kakak warga kami. Di daerah saya itu masih daerah terpencil, terus ekonominya masih sangat memprihatinkan, sehingga pada waktu hari korban ini belum banyak yang berkorban, Pak. Oh, situ aja nggak apa-apa. Diangkat, Om. Ternyata di 2 masjid tersebut memang benar-benar membutuhkan kurang daripada tahun lalu. Tahun lalu agak banyak bisa ini menurun. 34. Sedangkan musola itu biasanya hanya mendapatkan 1 kambing atau 2 kambing dari luar desa itu menyumbang untuk musola. Jadinya menurut saya karena jamaahnya pengajian banyak,
dan warga sekitarnya juga banyak, jadi mungkin lebih membutuhkan tambahan lagi. Dengan kakak yang lumayan banyak, tapi korbannya cuma sedikit. Jadi mungkin dengan sedikit bantuan dari MPD ini bisa membantu mereka gitu. Sehingga mungkin porsinya yang kalau hanya masyarakat saja itu 0,5 kilo, kemudian ada tambahan tebar korban dari MPD ya bisa menambahi 1/4-nya atau setengahnya menjadi 1 kilo dan lain sebagainya. Mau kemana Mas? Mau ke Piungan, COD-an sama relawan. Tadinya saya juga kaget ya, malam-malam jam 12 malam saya ditelepon oleh relawan gitu, Mas kok ini hewannya jumlahnya kurang 1. Wah saya kaget. Perasaan ketika loading di kandang itu sudah komplit gitu. Jadi harus diantar ini COD-an ketemu di Piungan. Ya. Pakai mobil apa ini? Avanjas. Ya mungkin karena kita pada saat itu loadingnya malam-malam ya. Dan itu udah mepet. Ya kan udah mungkin lelah, capek gitu. Ya akhirnya alhamdulillah di hari berikutnya kita bisa salurkan kembali kekurangannya itu dengan cara yaitu COD. Pengalaman yang lumayan paling menarik di event tahun ini gitu. Ada hewan tertinggal. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matur nuwun. Assalamualaikum. Masjid Al-Ikhlas Dusun Gintung Desa Kalibening ini adalah markas. Markas itu adalah pusat kegiatan beberapa desa. Di antaranya ada Desa Kalibening, Desa Ngargomulyo, Desa Sumber, Wates, atau bahkan ada desa yang dekat dengan Merapi yaitu Desa Paten. Nah, sebagai siar karena semuanya kemungkinan akan disembelih sini ya Pak? ya, semuanya disembelih di sini, walaupun tentunya ketika di drop di masing-masing masjid itu juga sangat memungkinkan gitu. Tetapi sebagai siar juga di wilayah Gintung Kalibening, maka disembelih di satu tempat di Masjid Al-Ikhlas Gintung ini. Ayo. Kamu ada di baru. Yo. Itu kita lagi. Dan Mbak Teh. Ngalas ya Mas. Kalau ngalas. Anu korbane sing pondok nih. Oh iya. Nuwun nggih Mas. Nggih. Ya betapa bahagianya mereka ya ketika mendapatkan kambing, dibantu kambing, bisa makan kambing bersama keluarga yang mungkin bisa jadi setahun sekali mereka hanya merasakan itu. Dan Matur nuwun ya. daging kambing nggih menika. Nggih. Ya Kang. Terus ya. Nggih. Daging kambing ya. Nomor 1. Iki mau karo Aziz. Serkan kok nganu
Matur nuwun sangat nggih. Ibadah kurban ini ibadah yang disyariatkan agama kita dan manfaatnya sangat banyak sekali untuk kemaslahatan umat. Dan ini adalah ibadah tahunan, bukan ibadah satu hidup sekali. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Bukan karena kita korban Allah akan membutuhkan daging dan darahnya, kita butuhkan takwa dan ikhlasnya Pak itu. Ikhlas karena perintah langsung dari Allah. Ikhlasnya ya yang kurban, sohibul kurbannya belajar ikhlas, yang relawan seperti saya juga belajar untuk ikhlas kan. Jadi sebanyak apapun kita berkorban, tapi kalau kita berkorban itu karena masalah dunia ya nggak ada gunanya sama sekali di sisi Allah. Kan semua ini tidak ada balasan uang materi kan nggak ada. Semuanya hanya bentuk keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah. Dan ini dengan syariat seperti ini, alhamdulillah para yang fakir-fakir ini bisa menikmati daging kurban. Tentunya adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dan ini alhamdulillah hari raya bisa bergembira semua. Jadi diharapkan dengan ibadah ini menjadikan semakin bertakwa, menjadikan keberkahan terhadap hartanya dan juga berdampak baik bagi iman Islamnya. Yang mana ibadah itu suatu hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah ini kan insya Allah juga Allah ridhoi, Allah cintai. Saya ngambil ini poin-poinnya teman-teman. Satu kata buat kurban dan tebar kurban, kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan.